Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal kehidupan milik saya. Nama saya Abdul Halim. Saya dilahirkan oleh mama saya sendiri pada tanggal 6 bulan Mei 2008 di Rumah Sakit Hospital Anak ya. Rumah saya tinggal di Jalan Haji Umar, Kampung Hutan, RT 1 RW 18. Saya masuk TK di daerah Tauhid pada tahun 2013. Di TK saya baru bisa baca dan tulis saja. Lalu saya masuk SD pada tahun 2014 sampai 2019. Di situ saya mendapatkan banyak ilmu. Saya bisa menulis, membaca dan menghitung. Saya masuk SD Pakaian Jaya 6. Banyak banget kenang-kenangan di situ. Terus saya masuk SMP, saya nggak SMP, saya mondok pesantren. Saya dimasukkan pondok pesantren agar tidak nakal, mengikuti kenakalan remaja pada tahun 2020 sampai 2023. Saya di pesantren belajar kitab-kitab. Kemudian saya masuk SMK Bistek karena terpaksa. Jika saya tidak masuk situ, saya akan lanjut masuk ke pesantren lagi. Makanya saya masuk ke Bistek walaupun terpaksa, nggak apa-apa dah. Ya, saya masuk perbankan karena saya ingin memiliki perusahaan yang terkenal. Oke, kedepannya saya akan bekerja di suatu perusahaan. Lalu saya akan masuk Universitas Gadjah Mada. Habis itu saya ingin menaikkan haji kedua orang tua saya. Amin. Ya, setelah itu saya ingin membangun perusahaan sendiri. Amin. Amin ya Allah. Menikahkan lagi. Ya, ya dah itu juga. Amin. Ya, cukup sekian dari saya. Akan dijelaskan oleh saudara Ardi. Untuk saudara Ardi dipersilakan. Makasih untuk saudara Halim telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sungai kehidupan saya. Terima kasih Halim. Jadi yang pertama tentunya saya lahir di rumah sakit pada tanggal 3 November 2007 dan nama Ardian Halim Muhammad itu diberikan oleh kakek saya. Dan saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya dan saya TK di TK Al Hikmah. Saya masuk TK pada tahun 2013 sampai 2014 dan di 2014 saya masuk ke sekolah dasar negeri di SD Jatibening Baru 7 dan saya tidak mendapat prestasi apa-apa di situ. Dan saya lanjut ke SMP saya, SMP 45 Negeri Kota Bekasi, dan saya kebetulan di situ berorganisasi sebagai OSIS. Hanya itu saja ya prestasi saya. Dan selanjutnya saya masuk SMK Bistek karena tidak masuk SMK yang 9. Dan cita-cita saya ingin bekerja di perusahaan orang dan bekerja sambil kuliah. Itulah niat saya untuk masuk SMK, tidak merepotkan orang tua untuk membiayai saya kuliah. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Ali. Terima kasih untuk saudara Adi telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan sungai kehidupan saya. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang cerita kehidupan yang pernah saya jalani. Untuk yang pertama, waktu itu saya lahir di rumah sakit, yaitu di salah satu daerah di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul tepatnya. Dan saya lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 2007. Dan setelah itu saya diberi nama Ali Wisnu Ramadan. Nama tersebut diberikan dari dua orang yang berbeda. Yang pertama adalah ayah saya sendiri dan yang kedua adalah kakek saya. Berikutnya yaitu masuk ke masa jenjang pendidikan saya. Yang pertama masuk TK. Pada tingkatan ini saya masuk TK pada usia 6 tahun dan lulus pada usia 7 tahun. Setelah itu saya lanjut ke jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu saya masuk di sekolah SD Negeri 85 Suma di salah satu desa, yaitu nama desanya Desa Pasar Talo yang terletak di Kota Bengkulu, daerah Sumatera. Dan selama di masa SD tersebut saya tidak pernah mendapatkan prestasi apapun kecuali di bidang pendidikan di dalam lingkungan sekolah.
saya cukup berprestasi pada saat itu karena sering mendapatkan juara atau ranking 2 dalam tiap semester pendidikan. Dan setelah itu masuk ke jenjang SMP. Dan untuk di SMP ini saya masuk pada tahun 2020 sampai 2023. Pada masa SMP ini saya mulai mengenal dunia pergaulan, dan di masa jenjang SMP ini, di masa saya mulai nakal atau melakukan tindakan kenakalan remaja yang masih dalam batas normal. Dan selama masa SMP ini saya masih sama seperti saat jenjang SD, tidak pernah mendapatkan prestasi apapun karena saat itu daerah saya sekolah masih di daerah pedesaan, jadi masih sulit untuk mengakses atau meningkatkan prestasi diri di dalam bidang non akademis. Setelah lulus SMP, saya dilepas oleh orang tua saya, disuruh untuk melanjutkan sekolah masuk ke SMK, dan SMK tersebut saya disuruh untuk bersekolah di luar kota, yaitu masuk ke daerah Kota Bekasi dan masuk di sekolah SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Saya masuk di sini karena arahan dari orang tua beserta arahan dari bibi saya. Dan saya di SMK Bistek ini masuk ke dalam salah satu jurusannya, yaitu jurusan layanan perbankan atau LPB. Dan lanjut setelah lulus, keinginan saya adalah untuk langsung masuk ke dunia kerja. Untuk keinginan pribadi saya langsung masuk ke dunia kerja. Tetapi saran dari orang tua saya disarankan untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi atau kuliah. Dan saya sekarang masih memikirkan tentang masuk ke dunia kerja karena saya berpikir untuk tidak terlalu membebani orang tua, karena terus memberikan dana untuk pendidikan saya. Jadi saya berpikir untuk melanjutkan ke dunia kerja terlebih dahulu. Setelah saya mampu menghasilkan uang sendiri dan mampu membiayai pendidikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, baru saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah tersebut. Demikian tentang perjalanan hidup saya dan tujuan hidup saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Akifa. Baik, terima kasih saudara Alif. Izinkan saya untuk menjelaskan sungai kehidupan saya untuk menuju kesuksesan. Tentunya yang pertama-tama saya dilahirkan di bidan Kristen. Tentunya saya dilahirkan dulu oleh mama saya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 di bidan Kristen. Habis itu saya diberi nama Akifa Salsabila. Itu diberi nama oleh bunda saya, saudara dari papa saya. Terus saya lanjut ke rumah. Tentunya di rumah itu saya menemukan saudara-saudara saya yang sangat baik hati dan tidak sombong. Lalu di tahun 2013 saya masuk PAUD, tepatnya di PAUD Rodatul Mutakin dekat rumah saya sendiri, dan juga lanjut ke jenjang SD atau enggak sekolah dasar. Itu saya sekolah di SDN Jati Keramat 1. Itu di dalam kelurahannya, dan juga kebetulan saya anaknya cukup aktif ya, dan emang dari kecil saya sudah centil. Kebetulan dari dulu saya udah centil. Nah, kecentilan saya itu dimanfaatkan oleh kakak saya. Jadi saya disarankan untuk mengikuti lomba-lomba seperti lomba nari, fashion show, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 1 untuk lomba tari, dan harapan 3 untuk lomba tari, dan juara 1 juga untuk lomba fashion show. Lanjut ke jenjang dan di SD itu juga saya mulai nentuin apa tujuan hidup saya ke depannya, atau enggak cita-cita saya. Jadi saya menentukan cita-cita saya itu baru di SD, karena dari TK saya nggak punya hidup tujuan hidup. Lanjut ke jenjang SMP. Saya SMP di SMPN 23 Kota Bekasi. Nah, di SMP ini saya emang tidak terlalu pintar dibandingkan kakak-kakak
saya. Tapi kelebihan saya yaitu kelebihan saya ada di non akademik. Pada awal masuk SMP itu tahun 2020 yang itu dimana COVID-19 di kelas 7 ini saya sudah memulai mengikuti lomba pencak silat, yaitu lomba seni tunggalnya di Jakarta. Itu saya baru pertama kali lomba udah kalah. Lanjut saya berharap saya bisa pintar, maksudnya bisa saya berharap saya bisa pintar, tetapi Allah berkehendak lain. Saya cuma mempunyai prestasi di non akademik. Di kelas 9 saya mengikuti lomba lagi di Jakarta juga. Di Jakarta itu mengikuti lomba fighter, dan alhamdulillahnya saya juara 1, mendapatkan gold, ya medali emas. Dan juga di situ saya sangat bangga sekali karena saya tidak kalah jauh oleh kakak-kakak saya. Dan terus saya mikirnya itu kurang cukup, jadi saya mengikuti lomba vektor lagi di Bekasi. Lalu saya pas lulus kan tahun 2023, saya mencoba daftar di SMK 9, ternyata ketolak, dan saya terpaksa masuk ke SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Saya di SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi ini masuk ke jurusan layanan perbankan. Alasan saya memilih jurusan layanan perbankan karena saya sosok orang yang suka hal-hal yang menantang. Menurut saya layanan perbankan itu menantang bagi orang yang kurang pintar. Lalu saya harap di SMK Bisnis dan Teknologi ini saya bisa mendapatkan medali-medali. Saya harap di SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi ini saya bisa membawa nama baik sekolah seperti di SD dan di SMP. Lalu aslinya tujuan harapan saya di SD itu lulus SMK, atau tepatnya di SMK itu saya sudah bisa masuk ke klub Bekasi, ke klub pencaksilat Bekasi. Tetapi saya sama sekali nggak ada bau-bau untuk masuk ke situ. Jadi tujuan saya habis dari SMK ini saya lanjut ke bekerja mungkin ya. Habis kerja itu saya bakalan ngumpulin duit buat masuk ke klub-klub yang berbayar, karena kalau untuk masuk yang gratis itu nggak bakal mungkin. Terus harapan saya ke depannya semoga saya bisa jadi atlet pencaksilat Indonesia. Amin. Dan bisa membanggakan kedua orang tua saya dan kakak saya terutama lewat jalur itu. Jadi sepertinya itu aja presentasi itu saja alur cerita hidup saya. Saya harap semoga cita-cita saya terkabulkan, karena untuk masuk ke tim nasional pencaksilat Indonesia itu tidak mudah. Saya minta dukungan dan doanya. Amin. Cukup sekian cerita alur hidup saya. Saya oper ke saudari Aida. Untuk saudari Aida sudah tepatnya dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih saudari Afifah. Izinkan saya untuk menjelaskan selai kehidupan saya. Jadi, pertama-tama saya dilahirkan oleh bapak saya di Rumah Sakit Pasar Rebo pada hari Jumat tanggal 9 November 2007, tepatnya jam 9:30 malam. Dan di situ saya tentunya dibawa ke rumah dan dalam asuhan ayah dan ibu saya. Dan saya diberi nama Aida Dwi Anggraini karena saya anak kedua dari 2 bersaudara, yaitu Botot. Lanjut, setelah lulus dari TK, saya lanjut ke Sekolah Dasar Negeri Jatibening 1 pada tahun 2014 sampai 2020, yang tentunya 6 tahun. Di situ saya masuk sekolah dasar, mempunyai banyak teman. Dan saya pernah mengikuti lomba-lomba
seperti pidato, pramuka, dan angklung. Mengikuti lomba pidato saya juara 2, dan lomba pramuka saya juara 1 dari semua rayon, yang dimana saya paling tertinggi. Dan saya mengikuti lomba angklung 3 kali di universitas, tapi saya lupa nama universitasnya. Saya menang, pertama menang juara 2, yang kedua juara 1, yang ketiga juara harapan 1. Lanjut, saya setelah lulus, saya masuk sekolah SMP, yaitu di 20 SMPN 20 Kota Bekasi. Yang SMPN 20 Kota Bekasi, saya masuk tahun 2020 sampai 2023. Di situ saya mempunyai prestasi hanya paskibra, karena dulu saya kurang aktif dan masa-masa saya itu COVID-19, yang dimana semuanya dibatasi oleh pemerintah. Dan saya mengikuti lomba paskibra, dan saya belum rezekinya untuk membawa piala untuk pulang ke rumah. Lanjut, saya lulus dari SMPN 20. Saya berniat untuk masuk ke SMKN Negeri 1 Kota Bekasi. Setelah melewati masa-masa PPDB, saya ditolak karena 1, zonasinya kejauhan, 2, banyak sekali orang yang beli bangku. Sama dia juga tahu kayak gitu. Iya. Lalu saya memutuskan untuk sekolah di SMK Bisnis dan Teknologi, dan saya memasuki layanan perbankan. Kenapa saya harus memasuki layanan perbankan? Karena saya tipikal orang yang suka ngitung-ngitung dan suka duit, ya kan? Siapa sih orang yang suka duit? Dan saya di SMK Bisnis dan Teknologi Kota Bekasi, saya mengikuti beberapa kegiatan, yaitu salah satunya adalah pramuka yang menjadi bantara, dan ekskul futsal dan ekskul silat. Dan di sini saya ingin mengajukan ekskul paskibra, insya Allah di ACC. Amin. Amin. Lanjut, setelah lulus dari SMK Bistek, saya ingin bekerja untuk menjadi pengusaha yang sukses dan berkarir. Amin. Insya Allah. Amin. Dan saya ingin mempunyai perusahaan sendiri untuk membagian kedua orang tua saya, dan untuk mengumpulkan uang untuk bisa kuliah. Sebenarnya saya di sini tidak berniat untuk kuliah, tapi kalau memang jalannya, ya udah jalanin aja. Sekian dari saya. Semoga cita-cita saya tercapai dan semua cita-cita teman-teman tercapai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Bilkis dan saudari April. Dari Bilkis dan saudari April, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari Aida telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan sungai kehidupan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilkis Zanuba dari kelompok 1 dari kelas 10 LPB 1. Pada tanggal 1 Maret 2008, saya lahir di Bidan Syarifah. Setelah itu, saya tinggal di Jalan Kemandoran RT 03 RW 22 Pakayan Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Tinggal bersama keluarga di rumah sederhana dan bahagia, menjalin kebersamaan dalam hangatnya keluarga. Setelah itu saya masuk ke dunia pendidikan. Awal masuk sekolah yaitu di TK Darut Taqwa pada tahun 2014. Ketika saya masuk ke TK ini, saya mempunyai saudara yang barengan sekolah di sini. Ketika saya masuk ke TK ini, saya senang karena guru dan teman-teman yang baik. Setelah lulus dari TK pada tahun 2014, saya melanjutkan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Taqwa 24. Saya di sana banyak mempunyai teman-teman. Setelah mulai beradaptasi, waktu terus berjalan dan pada akhirnya saya mau acara kelulusan ke Bandung. Tidak jadi karena ada COVID-19. Setelah
lulus dari MI At-Taqwa 24, setelah itu saya lanjut sekolah di Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 08. Sekolahannya tidak jauh dari MI At-Taqwa 24. Saya mempunyai kenangan yang begitu banyak di sekolahannya. Sekolahannya sederhana, tapi di sana saya nyaman sekolah di situ. Setelah lulus dari SMP, saya masuk ke SMK Bistik atau Bisnis dan Teknologi Bekasi. Saya ingin masuk ke SMK Bistek ini adalah ingin mencari pengalaman baru yang berbeda. Saya masuk SMK mengambil jurusan layanan perbankan agar bisa mengerti tentang perbankan, agar lebih mudah untuk melanjutkan kerja di bank. Ketika udah tamat sekolah, saya ingin lanjut kerja di bank. Saya ingin bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa kuliah pakai uang sendiri tanpa membebankan orang tua, dan ingin membantu perekonomian keluarga saya. Setelah kerja, saya ingin melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah memiliki uang yang cukup, saya ingin kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta karena ingin memberi gelar nama kepada diri sendiri agar orang tua bangga. Setelah saya lulus dari Universitas Gadjah Mada ini, saya ingin membuat coffee shop sendiri. Cita-cita saya ingin menjadi wanita pengusaha agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak dan menjadi wanita yang mandiri. Amin ya guys. Setelah itu adalah tujuan utama saya adalah ingin membahagiakan keluarga, terutama orang tua. Jika saya sukses di masa yang mendatang, itu akan menjadi kebanggaan kepada diri sendiri. Sekian dari saya. Apabila mohon dimaafkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Fadila dari kelas 10 LPB 1. Di sini saya akan mempresentasikan sungai kehidupan saya. Yang pertama, saya lahir di Bekasi pada tanggal 10 April 2008, tepatnya hari Kamis. Lalu saya menempuh sekolah pertama saya di PAUD Asmania. Saya masuk di sekolah ini pada tahun 2013 sampai 2014. Dan saya di sekolah ini pernah mengikuti lomba menari dan juga belajar mengeja huruf-huruf, menghitung, dan mewarnai. Lanjut, setelah saya lulus dari PAUD Asmania, saya masuk ke sekolah dasar, yaitu SDN Pekayan Jaya 7. Di sini saya masuk pada tahun 2014 sampai 2020. Di sini saya mulai belajar menghafal perkalian dan pembagian. Di sekolah dasar ini saya pernah mengikuti lomba mewarnai dan saya juara 2. Saya waktu itu mengikuti lomba mewarnai ini pada kelas 2. Lanjut, setelah saya lulus dari SDN ini, saya langsung masuk ke MTS Hidayatullah pada tahun 2021 sampai 2023. Di MTS ini saya pernah mengikuti Eskul Pramuka. Tapi saya mengikuti Eskul Pramuka hanya kelas 7 saja, dan kelas 8 dan 9 saya itu hanya fokus belajar. Lanjut, setelah saya lulus dari MTS ini, saya langsung masuk ke sekolah SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi atau SMK Bistek. Di sini saya awal masuk SMK itu pada tahun 2023, dan saya masuk ke SMK ini saya mengambil jurusan perbankan atau akuntansi. Mengapa saya mengambil jurusan ini? Karena saya tertarik saja dengan jurusan tersebut. Kemudian saya di sini belum ada kegiatan apa-apa karena saya juga masih beberapa bulan sekolah di sini. Dan lanjut, setelah saya lulus dari SMK ini, saya ingin mengejar cita-cita saya, yaitu saya ingin menjadi pengusaha muda yang sukses dan membanggakan orang tua. Baik, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, menurut kami dengan adanya Sungai Kehidupan ini adalah sebagai motivasi kami untuk mencapai tujuan di masa depan. Berikut pesan dan kesan yang kami ambil dari P5 tentang Sungai Kehidupan ini adalah sebagai kunci keberhasilan dan menambah motivasi untuk berbuat lebih baik dalam kehidupan kami. Kesannya menurut kami dengan adanya kegiatan bikin Sungai Kehidupan agar memotivasi kita untuk lebih jelas mencapai tujuan yang pasti dan semangat agar meraih cita-cita tersebut.